Saya Novi Silvani dari SDIT Buah Hati, Kabupaten Pemalang, calon guru penggerak Angkatan 8. Kali ini saya ditemani oleh Ustadzah Erna Sugiyarti. Beliau ini adalah guru kelas 2 di SDIT Buah Hati. Assalamualaikum Ustadzah Erna. Bagaimana kabarnya Ustadzah Erna? Alhamdulillah baik Ustadzah. Alhamdulillah. Hari ini kita akan mengadakan percakapan pra-observasi ya. Kemudian setelah itu dilanjutkan dengan observasi. Nah, saya akan mengamati proses pembelajaran di dalam kelas Ustadzah Erna nantinya dan juga melakukan supervisi kelas. Adapun tujuan diadakannya supervisi ini adalah untuk mengetahui dan mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang Ustadzah Erna lakukan. Kemudian tujuan kita melakukan percakapan pra-observasi kali ini adalah sebagai persiapan awal sebelum Ustadzah melakukan kegiatan pembelajaran, sehingga nantinya Ustadzah akan lebih siap dan dapat memberikan pelajaran terbaik bagi muridnya. Ada beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan. Yang pertama, Ustadzah Erna, apa tujuan pembelajaran yang ingin Ustadzah capai? Untuk tujuan pembelajaran yang ingin dicapai, yang pertama yaitu peserta didik mampu mengidentifikasi aturan di rumah melalui pengamatan visual, menyanyikan lagu, dan lewat permainan. Kemudian yang kedua, peserta didik mampu untuk menyampaikan pendapat tentang aturan yang ada di rumah. Kemudian yang ketiga, peserta didik mampu merefleksikan sikap yang sudah sesuai atau yang belum sesuai dengan aturan yang ada di rumah. Ya. Terima kasih ya Ustadzah atas tadi tujuan pembelajarannya yang sudah Ustadzah paparkan. Selanjutnya bagaimana dengan area pengembangan yang ingin Ustadzah capai? Jadi area pengembangan yang jadi target saya karena melihat keberagaman yang ada di kelas. Jadi ada peserta didik yang tipenya gayanya kinestetik, kemudian sebagian ada yang visual, ada yang auditori. Makanya saya mengembangkan pembelajaran yang bisa memfasilitasi masing-masing gaya belajar. Kemudian yang kedua juga tingkat pemahaman mereka berbeda-beda Ustadzah. Jadi kemarin setelah saya melakukan asesmen diagnostik, ternyata ada sebagian yang sudah paham penuh. Ada satu kelompok yang itu masih paham sebagian, kemudian ada juga satu kelompok lagi yang mereka itu masih belum paham. Jadi nanti ada bentuk pendampingan yang berbeda antara tingkat kepahaman masing-masing. Oh iya, baik Ustadzah. Jadi area pengembangannya tadi meliputi gaya belajar masing-masing siswa ya yang berbeda, kemudian juga tingkat kesiapannya ya. Nah, saya ingin mendengar bagaimana rancangan pembelajaran yang akan dilakukan nanti di kelas. Mungkin dari strategi pembelajaran, model pembelajarannya, dan juga mungkin metodenya. Ya. Jadi untuk strategi pembelajarannya, saya insya Allah mau menggunakan metode berdiferensiasi. Yang pertama adalah diferensiasi dari kontennya. Jadi nanti dalam menyampaikan materi ada yang menggunakan visual. Jadi anak-anak mengamati visual, mengamati gambar. Kemudian ada lewat menyanyikan lagu untuk anak-anak yang auditori. Kemudian ada permainan untuk memfasilitasi yang anak-anak kinestetik itu. Kemudian dari segi prosesnya juga ada diferensiasi antara kelompok yang belum paham, kelompok yang paham sebagian, dan kelompok paham penuh. Nanti bentuk pendampingannya berbeda-beda. Kemudian yang ketiga adalah diferensiasi produk. Jadi nanti anak-anak akan saya tawarkan untuk memilih sesuai yang mereka suka. Ya, boleh memilih produknya nanti berupa menampilkan gerak dan lagu, atau boleh berupa gambar atau poster ajakan untuk menaati aturan rumah. Dan kemudian yang ketiga, menulis dan menyampaikan pendapatnya tentang aturan di rumah. Wah, sepertinya ini menarik sekali ya. Jadi rencana yang akan Ustadzah laksanakan di kelas nanti menggunakan strategi pendekatan berdiferensiasi, begitu ya Ustadzah. Nah, bagaimana dengan media pembelajaran yang akan Ustadzah pergunakan nanti di dalam kelas? Untuk media yang akan saya gunakan, yang pertama ada proyektor dan laptop. Kemudian juga ada media untuk menggambar, ada media untuk permainan juga. Ustadzah. Baik Ustadzah Erna. Kira-kira kapan ini Ustadzah Erna akan melakukan pembelajaran tersebut? Rencananya pekan depan di hari Selasa, pas di jadwal pendidikan Pancasila. Oke.
Baik, saya akan ke kelas Ustazah Erna nanti pada pekan depan ya, di hari Selasa ya. Saya akan melihat dan nanti juga mencatat hal-hal apa saja yang terjadi di dalam kelas. Kemudian setelah Ustazah Erna melakukan pembelajaran di kelas nanti, kita akan mengadakan percakapan kembali, yaitu pasca observasi. Nantinya akan ditemani oleh pengajar praktik saya. Begitu ya Ustazah ya? Iya, Ustazah. Nah, sebelum kita akhiri Ustazah Erna, kira-kira apa yang dapat Ustazah peroleh manfaatnya dari percakapan kita kali ini? Dari percakapan kita kali ini, sebenarnya terima kasih kesempatannya ya Ustazah. Dari sini jadi saya jadi paham, berarti nanti tujuan dari observasi ini sendiri, dari supervisi ini sendiri ternyata ada tujuannya agar nanti bisa disempurnakan, agar untuk mencapai pembelajaran yang lebih baik ya Ustazah. Terus kemudian yang kedua juga saya jadi mengecek nih persiapan saya itu sudah sejauh mana, dan juga sekaligus sebagai penguatan apa yang akan saya lakukan nanti dan tahapan-tahapan yang harus dilakukan seperti apa. Ya, baik Ustazah Erna, terima kasih atas waktunya, sudah meluangkan waktu untuk percakapan pra-observasi kali ini. Sampai bertemu di kegiatan pembelajaran nanti ya. Ya, terima kasih Ustazah Erna sekali lagi. Demikian percakapan kita hari ini. Sampai bertemu di kegiatan observasi dan juga nanti kegiatan pasca observasi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai temanku, aku siap belajar.
Oke ya gantian. Hai ikuti. Hai juga temanku. Siap. Aku juga siap belajar. Nanti aku ingetin kamu. Ingetin aku juga ya. Oke, oke. Oke ya. Rapi-rapian. Oke ya. Pekan kemarin kita sudah belajar tentang apa ya? Ada ingat? Bullying. Apalagi? Oh iya perundungan. Terus ada tugas dan peran di sekolah. Kalau di sekolah tugasnya jadi apa ya? Teman-teman jadi apa? Jadi murid. Kalau di rumah jadi apa? Jadi anak ya. Ada tugasnya masing-masing. Oh iya, Ustazah mau mengingatkan dulu ya. Kesepakatan kelas kita. Mas, Soli, kesepakatan kelas kita yang pertama apa ya? Menyayangi. Yang kedua, berkata baik. Yang ketiga, berarti kalau mau berpendapat harus gimana dulu ya? Angkat tangan, nanti Ustazah tunjuk baru bicara. Sepakat? Oke ya, sepakat ya? Ustazah ulangi ya. Semalam Ustazah lagi meeting laptop. Terus lihat jam, ini masih jam 9. Terus lihat jam ini, loh udah jam 11. Tapi habis itu Ustazah belum selesai. Sampai jam 1 ya. Udah jam 1. Makanya Ustazah pantesan udah ngantuk banget ya. Habis itu Ustazah tidur. Ya terus, oh ya Ustazah biasanya jam 9 udah tidur. Terus semalam karena mau ngerjain tugas Ustazah makanya minum kopi. Ternyata malah nggak ngantuk-ngantuk sampai jam 1. Jam 1 baru tidur, tiba-tiba udah Allah, udah apa ya? Ada apa ya? Jam subuh Ustazah siap-siap ya. Karena Ustazah dari tadi habis dari Tegal ya terus kesini, jadi Ustazah berangkatnya cepet. Ustazah kan boncengnya di belakang. Ustazah bonceng kayak gini. Ngantuk ya, Ustazah ngantuk sampai di jalan ngantuk kayak gini. Bahaya apa bahaya kira-kira? Bahaya, apalagi di sampingnya ada truk, ada motor lainnya. Sekali. Kalian pernah tidak ngantuk kayak gitu? Pagi-pagi ngantuk. Apa di sekolah pengennya tiduran? Biasanya kalau ngantuk kan apa? Biasanya? Ya kenapa kira-kira? Ngantuk kenapa? Kalau pagi ngantuk kira-kira kenapa? Capek, apalagi? Tidurnya kemalaman. Di rumahnya kalian ada aturan apa tidak? Tidurnya jam berapa? Ada jam berapa? Di bawah jam 10 pagi ada naik kereta. Ada bilang ayo konsentrasi. Siap belajar. Oh ya, nih Ustazah akan menunjukkan beberapa gambar ya. Nanti kalian lihat gambarnya apa? Boleh angkat tangan. Nah, nanti berpendapat. Yang pertama gambar nomor 1. Silakan dari kelompok ini dulu. Gambar nomor 1 ada sedang apa itu ya? Boleh dimerapikan tempat tidur. Nomor 2. Oke, siapa yang mau berpendapat tentang gambar tadi yang pagi, siang, sore atau malam? Iya, silakan. Boleh? Tentang gambar yang tadi yang dia pelajari. Yang lain mendengar? Oh, kalau bangun tidur merapikan tempat tidur ya juga begitu? Ya, yang lain ada yang mau berpendapat juga? Oke ya. Ustazah akan membagikan buku untuk dibaca bersama. Konsentrasi. Oke, masih konsentrasi ya. Sekarang Ustazah akan
ada anak yang Ustazah geser tempat duduknya ya, kelompoknya biar nanti sesuai dengan bacaannya. Sekarang silakan Adiba sama Acila pindah ke belakang sana, ke tempatnya Jihan. Celananya berwarna merah. Putra bisa memakai celana sendiri. Dia Mengambil tas ya. Judulnya apa tadi? Pergi ke sekolah. Saya mengambil tas. Siapa yang mau berpendapat? Tadi bukunya tentang apa? Tentang aturan apa? Bagian dari kelompoknya Azza. merapikan kamar. Oh, tentang merapikan kamar. Game level 1. Apa baca? Sebutkan. Sebutkan tulisannya yang disebutkan apa? Tulisannya, latihan ya. Tulisan. Apa? Ada yang menulis ya? Di yang warna kuning ya. Yang di warna kuning tulis pagi, siang, sore, malam. Aku. Nah, ditulis dulu, pakai pensil. Ditulisnya di yang tidak lengket ya. Atau boleh ditempel dulu di sini. Satu, dua, tiga. Ku pandang wajah ayah bunda tersenyum cerah, melihatku bangun pagi subuh tak pernah lupa. Variasi semuanya. Sekarang Ustazah mau semuanya memilih ya. Boleh memilih tugasnya. Siapa yang suka menyanyi sama gerakanku? Siapa mau nyanyi gerakanku? Ada lagi yang mau nyanyi dan gerakanku? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Siapa yang mau nyanyi gerakanku? Mau nyanyi aja. Mau nyanyi. Oh, tidak ada. Siapa yang mau menulis? Siapa yang mau menggambar? Ya, semuanya boleh pilih. Ini boleh kerjasama ya. Jawabannya sama boleh. 2, 3. Pandang wajah ayah bunda tersenyum cerah, melihatku bangun pagi subuh tak pernah lupa. Semuanya sudah selesai. Kelompok menyanyi. Silakan kelompok yang menyanyi maju dulu. 1, 2, 3. Action. Pandang wajah ayah bunda tersenyum cerah, melihatku bangun pagi subuh tak pernah lupa. Yang aku semangat belajar di sekolah, sore mandi pada waktu
Belajar sih, belajar di mana? Di rumah. Terus Agam, Mas Agam. Setelah sholat mengaji ya, betul ya. Menurut kepada orang tua. Bias. Apa bias? Merapikan tempat tidur. Siapa lagi? Apa lagi? Satu lagi? Apa? Belajar. Oke ya. Tepuk salut. Jempol. Jempol. Salut. Masya Allah. Oke ya. Silakan. Hari ini kita sudah belajar tentang aturan di rumah ya. Nah, Ustazah bawa 2 kertas. Nanti yang merah, kalau langsung merah artinya apa? Berhenti stop, berarti di rumah sikap yang ingin kalian stop apa misalkan? Terus aku biasanya lupa sholat subuh, jadi ditulis di merah aku tidak akan lagi bangun kesiangan. Misalkan ya, atau yang kalau malam mau tidur males gosok gigi, berarti ditulis di sini. Aku akan rajin sikat gigi atau aku tidak akan malas gosok gigi gitu ya. Aku tidak akan ya, kalau yang merah aku tidak akan ya, berarti yang ini dihentikan. Kalau yang hijau berarti sikap yang baik, paham? Paham dulu. Ya, nyusul. Dan aku di mana? Aku di mana? Sini sama, nggak apa-apa. Yang pink di sini, yang hijau di sini. Tuh. Dan aku di mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Nafi Sulfani dari SDIT Buah Hati Kabupaten Pemalang, calon guru penggerak angkatan 8. Kali ini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh Ibu Siti Rosida dari BPJT Jateng. Kemudian ada Ibu Siti Nuraini selaku pengajar taktik dan juga Ustadzah Erna Sugiyati selaku guru yang diobservasi. Assalamualaikum Ibu. Assalamualaikum semuanya. Bagaimana kabarnya ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah pada kesempatan ini bisa berjumpa lagi dengan Erna ya, terutama yang pernah diskusi. Kemudian kita mulai untuk percakapan pasca observasi ini. Sebelumnya kita sudah mendahului kemarin ya dengan percakapan pra-observasi dan juga observasi. Nah, tujuan diadakannya supervisi akademik ini adalah untuk mengevaluasi jalannya proses pembelajaran di kelas supaya nanti optimal dan ada juga tindak lanjutnya. Kemudian untuk tujuan percakapan pasca observasi ini adalah untuk mengevaluasi, kemudian berbenah diri dan juga berefleksi terkait dengan kegiatan observasi kemarin yang sudah dilakukan. Ustadzah Erna, bagaimana kabarnya nih Ustaz? Alhamdulillah. Luar biasa ya Ustaz ini ya. Kita juga semangat semuanya insya Allah ya. Nah, Ustadzah Erna kemarin sudah melakukan kegiatan pembelajaran dan saya juga sudah mengobservasi pembelajaran di kelas. Ini bagaimana perasaan Ustadzah Erna ketika sedang melaksanakan kegiatan pembelajaran pada saat itu? Terima kasih. Perasaan saya saat melaksanakan pembelajaran itu saya merasa bahagia. Jadi ada kepuasan tersendiri ketika saya mendapatkan pengalaman belajar baru dalam mengembangkan pembelajaran yang ada di kelas. Jadi ada pengalaman belajar bagaimana saya mengelola kelas, bagaimana saya mengelola kebutuhan anak itu seperti apa. Nah, Ustadzah Erna, adakah hal-hal yang sudah baik dari pembelajaran yang sudah dilakukan tadi? Hal baiknya tuh yang bagian mana?
hal baik yang saya rasakan ketika pembelajaran, yang pertama memang anak-anak itu jadi lebih aktif untuk mengikuti gitu, karena lebih beragam. Jadi kalau biasanya anak-anak yang mungkin bosan dengan auditori gitu ya, anak-anak visual kan kalau lihat gurunya ceramah aja bosan gitu ya, tapi mereka lebih antusias ketika mengamati gambar gitu ya. Terus karena ada variasi pembelajaran, ada diferensiasi yang sesuai dengan kebutuhan mereka, jadi masing-masing anak lebih aktif dan lebih hidup saja kelasnya gitu. Iya, kelasnya menyenangkan Iya. dan nyaman untuk belajar. Dari skala 0 sampai 10 nih Ustada Erna, kira-kira posisi Ustada Erna itu ada di bagian mana? Kenapa ya? Saya 8 barangkali ya saya. Iya, bagus. Nah kemudian adakah hal-hal yang perlu ditingkatkan ke depannya? Untuk hal yang ditingkatkan, yang pertama kemarin ketika saya melaksanakan, karena kan itu terdiri dari 3 diferensiasi ya Ustazah. Jadi ada diferensi konten, ada diferensiasi proses, dan diferensiasi produk. Ternyata ketika saya laksanakan dalam pertemuan 2 JP ya, 2 kali 35 menit itu, ternyata waktunya itu agak kurang Ustazah. Jadi saya rasa kekurangannya ya berarti perlu di manajemen lagi agar waktunya sesuai. Barangkali bisa 2 JP itu untuk konten dan proses saja, terus nanti pertemuan berikutnya untuk produknya atau produk dan proses gitu. Jadi tidak harus 2 JP itu 3 gitu. Apalagi kondisinya memang di kan kelas 2, anaknya kan juga aktif-aktif begitu. Jadi biar anak-anak tuh lebih kondusif dan secara pembahasan juga lebih mendalam. Jadi karena waktunya kurang, jadi kan kayak mengejar biar semua proses pembelajaran itu harus selesai. Jadi kan yang harusnya bisa dibahas lebih mendalam, direfleksi lebih mendalam ke anak-anak, jadi kurang lebih termaksimalkan. Berarti di manajemen waktunya ya. Kalau misalnya kita buat ketiga-tiganya termasuk kan setiap pertemuan itu tadi ada produknya ya, nanti bagian mana misalnya yang mungkin bisa dikurangi untuk waktu pelaksanaannya gitu, atau mungkin di tadi bilang misalnya di diferensiasi produknya, misalnya tadi produk dengan proses gitu ya, proses berarti kontennya nanti anak-anak baru itu mungkin yang agak agak susah kesamaan gitu ya. yang mengaturnya itu ya berarti Iya, berarti pengelolaan agar itu sesuai tapi juga pembahasannya itu bisa mendalam. Mungkin bisa diceritakan lebih lanjut terus ketika pas diferensiasi kontennya itu loh yang membuat lama itu mungkin di situ ya. Iya, jadi pas diferensi konten itu, karena kan kalau diferensi produk itu bisa dilaksanakan bersamaan ya. Ada anak yang menggambar, ada anak yang menulis dan bercerita, ada anak yang membuat gerak dan lagu. Tapi saat diferensiasi konten itu yang saya lakukan saat itu, jadi untuk kebutuhan anak-anak yang bergaya belajar visual, jadi pertama pembelajarannya adalah mengamati visual dalam satu waktu, terus di waktu yang berikutnya itu bentuknya lagu untuk anak-anak yang auditori. Tapi semua anak juga ikut itu. Terus yang ketiga itu kemudian bentuknya games, dan itu semua anak terlibat. Jadi kan sebenarnya ada 3 proses pembelajaran yang itu tuh jangka waktunya tidak bersamaan. Jadi kan ada tiga rangkaian kegiatan. Mungkin bisa divariasikan nanti kalau memang memungkinkan bisa di satu waktu itu ada 2 bentuk pembelajaran yang berbeda. Kalau barangkali nanti anaknya juga sudah terbiasa dengan diferensiasi kan mereka lebih mandiri begitu ya. Jadi bisa lebih termanajemen waktunya lebih baik lagi. Menarik sekali nih. Nah kemudian Ustazah Erna, adakah hal-hal yang perlu ditingkatkan ke depannya? Untuk hal-hal yang perlu ditingkatkan ya, yang pertama itu tadi ya, berarti perencanaan manajemen waktunya gitu ya, agar itu bisa sesuai, bisa lebih optimal. Terus juga lebih mengingatkan lagi anak-anak terkait kesepakatan kelas. Jadi biar pembelajaran itu anak-anak tetap aktif, tetap hidup kelasnya, tetap kondusif, tapi tetap kondusif agar berjalannya pembelajaran itu tidak terkendala dengan misalkan ada kurang kondusif gitu. Jadi kan itu juga termasuk untuk nanti kurang mengefektifkan waktu juga. Jadi mengingatkan kembali terkait kesepakatan belajarnya. Belajar ya, iya kembali
kembali lagi yang sudah kesepakati itu tadi ya, sehingga waktunya tidak banyak yang ini kan kita udah sepakat gitu ya. Iya. Kemudian apa rencana Ustazah Erna ke depan terkait pembelajaran di kelas untuk mengcover tadi kebutuhan murid yang beragam? Rencana tindak lanjutnya untuk ke depan, karena ini kan baru mencoba di beberapa pembelajaran gitu ya, beberapa pembelajaran. Harapannya sih ke depan saya bisa lebih mengembangkan lagi, bisa di pelajaran lain, bisa di pelajaran kemarin kan saya prakteknya di pendidikan Pancasila, bisa mungkin ketika kayak matematika itu kan butuh diferensiasi proses, karena memang kalau pelajaran matematika itu tingkat kepahaman anak-anak itu kelas 2 udah, kalau kelas 1 mungkin masih penjumlahan pengurangan yang sederhana ya, jadi belum terlalu timpang gitu tingkat kepahamannya. Tapi kelas 2 ternyata saya lihat juga anak-anak sudah mulai, ada yang sudah jauh, ada yang ya sudah sesuai dengan tracknya gitu ya, tapi ada juga yang memang masih butuh pendampingan gitu. Jadi agar mereka tuh masing-masing bisa terfasilitasi sesuai dengan tahapan pemahamannya mereka masing-masing. Jadi semuanya yang sudah bisa, mereka juga bisa lebih terkayakan lagi. Yang masih butuh pendampingan, mereka juga punya hak untuk bisa didampingi dengan maksimal gitu. Iya, karena kebutuhan murid itu kan beragam ya tadi ya, masalah dari yang apa visual, kemudian apa namanya audio dan kinestetik. Nah, Ustazah Erna terkait dengan waktu pelaksanaan ini tadi, kapan akan melaksanakan pembelajaran ini yang tadi rencananya itu? Rencananya ya sekitar 1 pekan atau 2 pekan ke depan. Semoga Direncanakan. Iya, haruslah. Apalagi Ya, kan sudah manajemen berpengalaman tadi ya, ya, jangan sampai hal yang sudah tadi itu ya kita tidak mengulangi lagi ya, terutama tadi tentang manajemen waktu dan apa namanya kesepakatan kelas itu ya. Jadi biar semua juga siswa aktif gitu tanpa ada waktu-waktu yang ibaratnya hilang gitu karena molor atau dan sebagainya itu. Terima kasih Ustazah Erna sudah bersama kami di sini untuk observasi pasca observasi percakapan ini. Kita akan menunggu lagi nanti rencana Ustazah Erna melaksanakan pembelajaran ini, diferensiasi ya, dan semoga bisa mengcover semua kebutuhan siswa. Itu Bu Eni mungkin mau menambahkan sesuatu. Ya, cukup sepertinya. Jadi untuk coaching pasca supervisi ini saya lihat sudah cukup bagus kemitraan. Jadi terlihat bukan antara supervisor dengan yang disupervisi, tapi sudah menunjukkan kesetaraan. Jadi terlihat nyaman ya, dan terlihat nyaman. Ustazah Erna kayaknya tidak merasa gimana gitu ya, nyaman ya. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Jadi memang sudah melaksanakan tugas supervisor dengan baik, sehingga yang di coaching ya, coachingnya merasa jawabannya mengalir gitu, enak sekali kita melihatnya ya. Ya, nah ini yang diharapkan dari kegiatan coaching supervisi akademik ini bisa dilaksanakan Bu Novi dan bisa diseminasikan kepada teman-teman lain supaya bisa menjadi apa ya namanya perbaikan dari pembelajaran kurikulum di SDIT ini. Begitu dari saya. Terima kasih. Monggo barangkali Mbak Oci mau menambahkan. Ya, sebenarnya Ibu Eni sudah memahami apa yang harus dilakukan. Kalau rencananya ini udah matang, itu perlu tetap pendampingan dalam sama Bu Novi, karena Novi yang mungkin kebanyakan mengikuti kegiatan CGP ini. Jadi saya saling kolaborasi untuk sekolah. Terima kasih Ibu Eni dan juga Bu Siti Rosita dari BPGT Jateng sudah mendampingi kami melakukan kegiatan percakapan pasca observasi ini. Sehat-sehat semua ya Bu. Amin. Terima kasih. Demikian percakapan pasca observasi bersama saya Novi Sulkani. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.